Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu absensi kalian dulu ya. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Ada ini mana? Zuli, ada Hilda, Fahmi, hadir. Surya Agung, Yusika, Yuli. Hadir, Pak. Nah, berarti yang belum absen Mbak Diana. Diana belum. Halo, Mas. Oke, kita masuk ke konsep IP address. Ya. IP itu adalah kepanjangan dari Internet Protokol. Jadi di jaringan internet itu merupakan integrasi dari puluhan juta komputer atau puluhan juta host ya, yang tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia. Jadi ada banyak sekali host yang tersambung di jaringan internet. Terus bagaimana bisa itu terjadi? Nah, komputer di rumah, di perusahaan, di kantor, di kampus, atau di tempat-tempat manapun itu dapat terhubung ke jaringan internet karena semuanya itu memiliki IP address sebagai alat komunikasi. Ya. Jadi semua yang terhubung ke jaringan internet itu mempunyai IP address. Telepon Anda atau handphone Anda yang tersambung ke jaringan internet itu pasti juga memiliki IP address. Loh, Pak, cara ngeceknya bagaimana, Pak ya? Nah, Anda nanti bisa cek ya di setting. Kemudian biasanya masuk ke about ya. Nah, di situ nanti ada yang namanya sistem IP address. Nanti Anda bisa coba. Pasti handphone yang mempunyai atau handphone yang terhubung ke jaringan internet itu pasti mempunyai IP address ya. Alokasi IP address untuk setiap komputer yang tersambung pada sebuah jaringan harus dilakukan dengan benar ya, agar routing dapat berjalan dengan baik. Jadi IP address itu harus tersambung di jaringan ya, agar routing dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa konsekuensi dan aturan di dalam IP ini ya. Seluruh host atau komputer yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi via TCP/IP harus memiliki IP address sebagai alat pengenal host pada network. Nah, jadi IP address ini sifatnya mutlak atau wajib dimiliki komputer atau handphone atau PC atau laptop untuk berkomunikasi ke jaringan internet. Nah, oleh karena itu, suatu IP address harus bersifat unik. Unik itu bagaimana? Unik itu tidak boleh ada yang sama untuk seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini tidak boleh ada yang sama IP address-nya. Pak, misalkan nanti terjadi kesamaan bagaimana? Nah, ini bisa saja terjadi.
saat kita masuk ke jaringan lokal di sebuah kampus atau sebuah perusahaan. Ya. Dan kita share ya, jaringan LAN, kita bagi IP-nya, tapi dengan ketentuan IP-nya ini ditulis secara manual. Kalau otomatis insya Allah tidak ada kendala. Tapi kalau manual, Anda ketik manual, kemungkinan bisa terjadi kesamaan dalam IP address. Nggak usah khawatir, kalau IP address-nya nanti ada yang sama, ya, itu nanti akan ada keterangan IP konflik. Jadi terjadi konflik IP. Ya, jadi IP-nya nanti konflik. Nah, untuk itu penggunaan IP address di seluruh dunia dikoordinasikan oleh lembaga sentral internet. Salah satunya adalah Inter-NEC Registration Service Network Solution Incorporated. Itu ada di 505 Hunmar Park Drive di Hendon, Virginia. Itu merupakan negara bagian di Amerika Serikat. Atau bisa telepon melalui 8000-444-4345 atau fax juga bisa di 703-742-4811. Bisa juga melalui email. Emailnya adalah hostmaster@internec.net. Nah, itu merupakan salah satu lembaga sentral untuk pengaturan IP. Nah, kemudian struktur IP address. Ya. IP address itu terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 oktet. Dipisah dengan titik. Formatnya adalah X, W, X, Y, Z. Tiap segmen itu terdiri atas 8 bit yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai dengan 255. Range address yang bisa digunakan adalah dari 0000008 kali, 08 kali, 08 kali, 08 kali sampai 1111 kali, 1111 kali, 1118 kali, 1118 kali. Jadi di sini ada 8 bit, ya, kemudian dibagi menjadi 4 oktet, 1, 2, 3, 4. Jadi bisa dikasih kesimpulan ya, ada sebanyak 2 pangkat 32. 2 pangkat 32. Kalau dihitung lebih dari 4M atau 4 miliar. Ya. Lebih dari 4 miliar kombinasi address yang bisa dipakai di seluruh dunia. Ini juga termasuk untuk keperluan khusus. Keperluan khusus di sini apa Pak contohnya? Bisa nanti untuk host, untuk network, untuk broadcast, ya. Itu jadi untuk keperluan khusus. Untuk memudahkan pembacaan dan penulisan di dalam IP, ya, IP address biasanya dipresentasikan dalam bilangan desimal. Ya. Jadi range address di atas dapat diubah menjadi 0000 sampai dengan address 255 255 255 255. Ya, itu untuk penulisan secara desimal. Kemudian contoh ilustrasi
IP address. Di sini ada contoh 202, 146, 243, 90, dan 167, 205, 935, 192, 192, 168, 141. Nah, IP address dalam bilangan desimal dan bilangan biner. Itu bisa Anda lihat di bawah ini contohnya. Ada bilangan desimal 167, 205, 935. Nah, bilangan desimal itu nanti dirubah menjadi bilangan biner. Ya. Menjadi 10100111111001101, 00001001, dan 00100011. Itu bisa Anda lihat contoh yang IP yang kedua. Jadi bilangan desimal yang ada itu dirubah menjadi bentuk biner. Biner itu adalah bilangan yang isinya cuma angka 0 dan 1. Tuh, ya. Nah, ini ada contoh konversi angka di dalam IP address, ya. Untuk memahami IP address, terlebih dahulu memahami bagaimana cara mengubah angka dari biner ke desimal atau dari desimal ke biner. Ya. Di sini ada tabel biner ke desimal. Kolom 7 sampai 0. Di situ ada bilangan biner, ya. Satu di semua, satu semua di sini binernya. Kemudian kalau dikonversi ke bilangan desimal, ya, dimulai dari yang paling kecil, ya. Ya, 1 pangkat 0, 1. 1 pangkat 1, 2. Ya. Kemudian ini 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Ya. Di 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 7. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. Nah. Contohnya ada bilangan biner di sini. 11001011. Mau kita rubah ke bentuk desimal. Hasilnya seperti ini. Dimulai dari angka yang paling belakang atau paling kanan, ya. 1, tetap 1. 1 lagi 2 karena 2 pangkat 1. Ini 0, ya, tetap 0, ya. Ini ada 8, 00, ini ada 64, yang ini ada 128. Jadi nanti ini jumlah semua hasilnya adalah 203. Ya. Ini contoh dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, kemudian yang kedua ada bilangan 00111101. Kalau dirubah ke bilangan desimal jadinya dari belakang, ya, dari kanan lagi, ya. 1, 0, 4, 8, 16, 32. Ya. Kalau dijumlah hasilnya 61. Itu contoh kalau konversi angka dari biner ke desimal. Kemudian konversi dari bilangan desimal ke biner. 203. Nih. Jadi 203 dibagi 2 hasilnya 101 dibagi 2 hasilnya 50 sisa. 50 bagi 2 hasilnya 25 sisa 0. Jadi 203 dibagi 2 101 sisanya 1.
Karena 101 kali 2 hasilnya 202. 203 dikurangi 202 min 1 atau sisa 1. Ini 50, 25 sisa 0. 25 bagi 2, 12 sisa 1. 12 sisa 0, ini 3 bagi 2 sisa 1. 1 selesai diletakkan di posisi akhirnya. Hasilnya 11001011. Yang B 61 ada berapa bilangan biner? Nah, sama ya di 61 ya. 2 30 sisa 1, 30 bagi 2 15 sisa 0. 15 bagi 2 7 sisa 1, sisa 1 sisa 1, 1 ditulis di bawah. Di sini ada 8 angka. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka. Padahal tadi harus 8 bit. Ini kok cuma 6 bit, Pak? Bagaimana ini, Pak? Nah, karena di depan 1 ini ada 0 dan 0. Jadi tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi hasilnya 0 0 1 1 1 1 0 1. Nah, itu contoh konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, selanjutnya ada contoh ya konversi dari angka desimal ke biner. Nah, Anda nanti bisa hitung ya. Tapi saya jelasin dulu, ngitungnya kita bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan kalkulator. Contohnya 193. 193. Bilangan binernya berapa? 1 1 0 0 0 0 0 1. Ya. Ini adalah cara digital atau cara sudah masuk ke teknologi. Jadi tidak usah menghitung secara manual. 193 hasilnya adalah 110000001 biner. Yang kedua 201. Ada berapa? Nah, ada 110010001. Nah, lebih enak pakai ini. Ya, kemudian yang ketiga ada 18. Hasilnya 0001001. Nih, ya. Kemudian yang keempat 55. Hasilnya 0011011. Nah, jadi lebih enak pakai ini. Yang selanjutnya ada 60, 67 hasilnya 010000011. Nah, ini ya, tadi penjelasan tentang konversi angka desimal ke biner menggunakan toolnya. Jadi tidak usah membuat secara manual. Ya, bukan berarti Anda harus selalu menggunakan toolnya. Karena kalanya nanti juga Anda harus butuh manual seperti ini tadi. Ya. Jadi ini tetap dipakai, tapi kalau ingin lebih cepat bisa menggunakan toolnya, menggunakan alatnya. Oke ya, kita lanjut. Kita masuk ke struktur IP address. IP address itu terdiri dari dua bagian. Ya, ada network ID dan ada host ID. Ya. Network ID atau disingkat dengan net ID atau network bit itu merupakan bagian yang menentukan identifikasi suatu segmen jaringan. Ya. Jadi kalau network ID kalau di rumah kita itu adalah
jalannya, jalan Soekarno-Hatta, atau jalan Merdeka, atau jalan Ahmad Yani. Nah, network ID itu adalah jalannya. Kalau host ID itu adalah bagian menentukan alamat dari peralatan atau simpul dalam jaringan. Untuk lebih gampangnya, host ID itu adalah nomor rumah Anda. Nah, ya. Jadi misalkan Anda tinggal di Jalan Soekarno nomor 94. Nah, network ID-nya adalah jalan Soekarno tadi. Host ID-nya adalah nomornya tadi. Ya, penggambarannya sama dengan metode alamat rumah kita atau rumah Anda. Ya. Misalnya Jalan Patriot adalah net ID. Sedangkan nomor-nomor rumah seperti H16, H17 itu adalah host ID. Ya. Ini merupakan contoh jaringan net ID. Jaringan net ID 192 16 10 0. Ya, jadi jaringan net ID-nya adalah 192 16 10 0. Anda perhatikan ya. Nah, di sini ada server di sini. Tapi IP-nya berbeda dengan net ID. Ya. Jadi servernya di sini belakangnya diganti menjadi angka 1. Kenapa angka 0 ini tidak bisa digunakan dalam server? Nah, karena 0 ini adalah jaringan net ID. Nah, jadi servernya ganti 1. Kliennya bisa Anda buat 2, 3, 6 atau 4, 5, 6 atau 2, 3, 4. Ya, yang jelas belakangnya aja yang berbeda. Coba kita baca penjelasannya ya. IP address 192.16.10.0 itu adalah net ID-nya. IP address 192.16.10.1, 10.2, 10.3, 10.6 itu adalah host ID. Ya. Jadi angka 0 tidak boleh digunakan karena net ID. Begitupun juga nanti 192.16.10.255. Ini juga tidak boleh digunakan sebagai host ID. Kenapa? Karena ini dipakai sebagai broadcast atau pengirim pesan kepada semua host dalam jaringan. Nah, jadi yang perlu Anda tekankan ada di sini 0 itu net ID, 255 itu adalah broadcast. Nah, oke. Selanjutnya, kemudian ada lagi IP address dengan net ID diawali dengan oktet pertama 127. Itu juga tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena untuk proses loopback. Seperti pada contoh 127.001. Jadi ini 127 tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh digunakan karena untuk loopback. Jadi 0 untuk net ID, akhirnya 255 untuk broadcast, depannya 127 untuk loopback. Nah, ini ada kelas IP address. Nah, itu ada kelas A, B, C, di mana ada net ID-nya W, WX, WXY, host ID-nya XYZ, ZZ, Z, default subnet mask-nya ada 255.000, 255.255.00, 255.255.255.0. Ya. Rentang net ID di setiap kelasnya dapat dilihat dengan menggunakan oktet pertama dan default subnet mask. Anda bisa lihat di sini ya. A-nya di sini, ringnya 1 sampai 126. Maksimal net ID-nya 127. B 128 sampai 191. Kemudian 192, 223. Ya.
IP address-nya, misalkan ada IP address 25 20 25 30, berarti itu masuk ke kelas A. 170 masuk ke kelas B. 192 masuk ke kelas C. Tuh, jadi itu udah kelas IP address ya. Oktet berisikan 255 berarti untuk net ID, sedangkan jika berisi 0 berarti host ID. Kemudian untuk memudahkan dalam mencari alamat website di internet, cukup ditulis DNS atau domain name sistemnya aja. Contohnya www.cisco.com yang merupakan translasi dari IP 198.133.219.25. Tetapi untuk jaringan lokal atau private network, penamaan IP address tidak memerlukan izin dari inter-NIC karena hanya dapat digunakan untuk keperluan jaringan lokal saja. Ya. Jadi kalau jaringan masih lokal itu tidak usah izin dengan NIC, ya, karena hanya dipakai untuk jaringan lokal. Jaringan lokal dan internet. Bila terhubung ke internet, ya, maka router atau komputer harus memiliki IP address atau public network. Di sini ada jaringan net ID lokal 192.168.10.0 ya. Terhubung ke jaringan internet. Kliennya ada 192, belakangnya 2, belakangnya 3, belakang 5, belakangnya 7. Ya. Server melayani semua service internet. IP address Ethernet 0, service internetnya 202, 131, 95, 193 sampai dengan 255, 255, 255, 0. IP address lokalnya, Ethernet lokalnya adalah 192, 168, 10, 1 sampai 255, 255, 255, 0. Ya. Pada gambar ini, sebuah komputer dapat melayani servis ke internet. Router, DNS server, mail, pop-up server, web server, FTP server, database server, print server, fax server, dan lain-lain. Jadi, harus membuat jaringan lokal. Ya. Kemudian untuk pemberian IP address internet hanya diberikan kepada komputer server saja, karena sangat mengurangi beban kerja masing-masing. IP internet dialokasikan oleh ISP. Ya. Misal, alokasi 16 IP dimulai dari 202.131.95.192 sampai dengan 202.131.95.207. Maka hanya 14 IP saja yang dapat digunakan, yaitu mulai dari 202, 131, 95, 193 sampai dengan 202, 131, 95, 206. Kenapa? Ya karena tadi ya, untuk net ID, untuk broadcast, ya. Jadi harus diperhatikan ketentuan yang ada di sini tadi. Ini ya. Untuk net ID, untuk broadcast ID. Oke, ya. Nah, itu pembahasan tentang IP address. Ya, ada kelas IP, struktur IP, ya. Ada IP address, ada konversi angka, ya. Konversi angka dari desimal ke biner, biner ke desimal. Ya. Coba tadi menggunakan toolnya, tool untuk bilangan desimal ke biner, ya. Kemudian ada dua bagian, network ID, host ID, itu seperti rumah.
rumah kita ya. Jadi network ID itu adalah jalannya, host ID adalah nomornya. Kemudian ada angka 0 di sini tidak boleh untuk jaringan net ID, tidak boleh sebagai IP address. Ya, untuk hostnya atau komputernya bisa menggunakan angka lain, angka selain 0. Kemudian di sini juga ada 255 tidak boleh digunakan untuk host. Kenapa? Karena itu sebagai broadcast, mengirim pesan kepada semua host dalam jaringan. Ini ada kelas IP. Nah, kemudian jadi kalau kita mau memudahkan dalam mencari website, nah Anda tidak usah mencari dengan menggunakan IP address, cukup mengetikkan DNS atau domain name sistemnya. Jadi ketika aja Cisco atau apa, Telkom atau apa itu lebih mudah diingat. Nah, ini juga ada jaringan lokal dan internet. Nah, jadi di sini IP internet terhapuskan oleh ISP, misalnya lokasi 16 IP itu tidak langsung bisa digunakan. Jadi dari 16 itu yang bisa dipakai cuman 14. Kenapa? Karena yang tadi ya seperti tadi untuk net ID dan untuk broadcast. Nah, jadi itu tentang IP address. Saya kira itu dulu ya. Saya kira itu dulu di saya ya.